pada rekan Sidawa, yakni diskriminasi oleh sebelumnya. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan doa, dan yang ketiga adalah pemaparan tentang materi. Baiklah, untuk acara pembukaan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yang pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kepada Bapak Isi. Berikan keberkahan, pelajaran, kembali kita masukkan doa kepada Tuhan. Untuk baca doa, untuk saya Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Guru yang telah mengikuti doa. Acara selanjutnya yakni acara pemaparan tentang materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sabarnya SPDSU. Pada Ibu disilakan. Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu di ruangan yang penuh keberkahan insyaallah. Perkenalkan, saya Sabania dari unit SDN 11 Gedung, calon guru bergerak angkatan 9 Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini hadirnya saya di sini Bapak Ibu untuk memaparkan tentang budaya positif dengan keyakinan
Kabupaten Mempawah. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, izin berdiri. Bapak Ibu, silakan berdiri. Untuk memulai penyampaian materi kita supaya tidak terlalu membosankan ke depannya, ini saya dapatkan pada lokakarya pertama. Bapak pengajar praktek ada mempraktekkan sebuah inspirasi bagi saya untuk menyampaikan pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu, tangan yang kanan, kalau saya begini, saya bertanya, untuk apa kita ke sini? Jawabannya untuk senang-senang. Gantian kiri lagi. Untuk apa kita di sini? Untuk senang-senang. Nah, jadi Bapak Ibu, silakan. Untuk apa kita di sini, Bapak Ibu? Senang-senang. Untuk apa kita hadir di sini, Bapak Ibu? Senang-senang. Nah, luar biasa. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ke depan ini pemaparan saya dapat dipahami dengan baik dan tidak membosankan. Nah, pertama yang akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi artinya berpihak kepada kebutuhan murid. Profil pelajar Pancasila itu tidak lepas daripada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu yang kita lakukan di kelas maupun di luar kelas, kita menyesuaikan dengan kodrat anak, kodrat peserta didik kita Bapak Ibu, yaitu kodrat alam. Jadi dalam pembelajaran kita menyesuaikan dengan kodrat mereka masing-masing, di mana mereka menuju ke sini sesuai dengan bakat dan minatnya tersendiri. Nah, jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu untuk murid kita mengarahkan kemana arah anak didik kita ini yang sebenarnya. Nah, kemudian ada penelitian kegiatan pemahaman perubahan paradigma di sini. Nah, kita diminta untuk kita sebagai tugas kita adalah kita adalah mengepalkan tangan kita yang di sebelah kanan. Kita mengepalkan yang tangan kita yang sebelah kanan itu seolah-olah kita memegang barang yang berarti, barang yang sangat berharga yang akan kita lindungi. Jangan sampai terlepas dari genggaman kita. Nah, di sini ada juga yang tugas rekan lainnya sebagai B, yaitu B. Kita katakan B. Karena apa? Yang B ini mencoba segala cara untuk kita membuka kepala tangan kita yang kita lindungi tadi, seolah-olah kepala tangan kita ini ada barang yang berharga di dalamnya yang harus kita lindungi. Nah, yang B ini segala cara untuk membuka kepala tangan kita, membujuk dengan segala cara, menghardik, artinya marah-marah, kemudian mengintimidasi, mengancam, memarahi kita, menggoda, kemudian menggelitikkan ya, badan kita digelitik sehingga kepala tangan kita itu terbuka. Kemudian menawari kita uang, menawari Anda uang. Kemudian segala sesuatu cara sudah digunakan, tetapi kita tidak bersedia membuka kepala tangan kita. Nah, itu pemahaman tentang paradigma. Artinya apapun Bapak Ibu yang kita anggap penting dalam hidup kita, sudah dalam genggaman kita, jangan kita lepas. Biarpun berbagai cara bujuk rayuan dilakukan oleh sekeliling kita tetap mempertahankan apa yang namanya sudah menjadi barang yang paling berharga pada diri kita. Nah, jadi jangan sampai tergoyahkan Bapak Ibu dalam pembelajaran juga seperti itu. Apa yang Bapak Ibu, apa yang kita kembangkan, kita tingkatkan untuk anak-anak
kita ke depannya, untuk masa depan anak-anak kita nanti. Jadi pertahankan Bapak Ibu hal-hal yang sudah kita kerjakan dengan baik, kita tingkatkan. Yang belum, mari kita tata sedikit-sedikit, perlahan-lahan. Insya Allah akan bisa Bapak Ibu. Nah di sini ada ilusi ini apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Baca indera kita menolak. Nah, guru mengontrol murid. Nah, ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi lagi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi lagi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita merasa diri kita ini adalah orang yang sangat dewasa. Jadi kita yang berkuasa kepada peserta didik kita untuk di sekolah dan di lingkungan keluarga. Kita merasa diri kita ini orang dewasa. Jadi apapun yang kita katakan harus dituruti oleh peserta didik kita. Itu memaksa. Kemudian berdasarkan mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah ini oleh ahli Stanford mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah, jadi apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan, awal-awalnya perlahan, setelah mulai perlahan kita tingkatkan sedikit-sedikit. Kemudian kita lanjutkan dengan mengubah sikap kita terlebih dahulu. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kita tidak serta-merta langsung harus ini, tapi kita perlahan-lahan saja. Kita pelajari karakter peserta didik kita, kebutuhan mereka. Ingat Bapak Ibu bahwa anak didik kita itu mempunyai kemampuan tersendiri. Ada yang bisa di keterampilan, ada yang bisa di pengetahuan. Namun alangkah baiknya antara pengetahuan dan keterampilan itu bersinergi, saling mengimbangi, Bapak Ibu ya. Nah, namun tugas kita di sini sebagai pendidik, kita yang akan mengubah diri kita dulu, sebelum kita mengubah orang lain, terutama peserta didik kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi acuan kita, kalau kita ingin berubah ya kita berubah semua program-program yang ada, yang akan kita sampaikan nanti. Nah kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Berarti kita tidak hanya melihat di tempat kita saja, di lingkungan kita saja ini, di SDN 11. Tapi kita juga bisa melihat di luarnya, sekolah-sekolah yang ada di luar. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu, baik melalui media sosial juga. Kemudian kunjungan sejarah nyata juga bisa kita lakukan. Nah, jadi di situ kita akan mengubah paradigma diri kita sebagai pendidik. Nah, jadi kita balik ke realitas sebagai pendidik Bapak Ibu. Jadi kita masuk lagi ke disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya, yaitu nilai-nilai kebajikan daripada profil belajar Pancasila. Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan. Nah, siapa yang diberdayakan? Yaitu murid, tanpa imbalan ataupun penghargaan. Nah, biasa kita sebut reward. Nah, jadi kita yang memberdayakan tanpa adanya mengharapkan imbalan, apalagi ancaman, apalagi hukuman. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Nah, ternyata luar biasa disiplin positif ini. Bisa kita terkontrol dengan kita menerapkan disiplin positif yang baik. Ternyata kita bisa mengontrol diri kita. Bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tentunya nilai-nilai kebajikan tadi itu Bapak Ibu ya.
Di sini kita saling menghargai, saling menghormati. Kerjasama itu salah satu dari pada nilai-nilai kebajikan. Itu tercipta dalam disiplin positif. Nah, disiplin positif. Setiap guru, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi secara umum, intrinsik dari dalam diri peserta didik dan dari diri guru itu juga sendiri. Jadi tujuan kita itu adalah mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikannya. Ya itu tadi itu yang saya paparkan, bahwa nilai-nilai kebajikan adanya saling menghormati, saling menghargai. Yang jelas terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikannya yaitu bersifat positif, karena manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apapun yang kita kerjakan, baik kita sebagai pendidik, sebagai murid, kita akan mencapai tujuan yang mulia. Kemudian lanjut, nilai-nilai kebajikan. Pertama, profil pelajar Pancasila juga sudah saya bicarakan di awal tadi. Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini Bapak Ibu sudah pasti, kita adalah makhluk yang beriman, insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya kita meyakini agama kita menjalankannya tanpa ada paksaan. Kemudian dengan kita menjalani keyakinan kita itu, sehingga terciptalah akhlak yang mulia, baik kita berada di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kemudian berpendidikan global, artinya menerima budaya-budaya apa saja yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian gotong royong, ini yang gotong royong luar biasa Bapak Ibu. Ternyata tempat kita ini gotong royongnya masih tinggi sekali. Tanpa kita minta, murid kita juga sudah mau melaksanakannya dengan hati yang riang gembira. Nah, jadi kita pendidik mengarahkan saja. Mereka sudah membuka dirinya secara total, hingga kita juga sebagai guru atau pendidiknya memberikan fasilitas tersebut. Kemudian kreatif. Nah, kreatif perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Kreativitas ini kita tumbuh kembangkan dan kita anak kita gali potensi-potensi yang ada pada diri mereka, sehingga mereka nanti mampu bernalar kritis. Jadi mampu memikirkan tantangan-tantangan ke depannya seperti apa. Kemudian menyelesaikan permasalahan tantangan itu juga bisa, insya Allah. Yang kedua, PYP. Nah, ini bertaraf internasional. Pilarian program. Ini dari internasional Bapak Ibu. Kalau yang produk pelajaran Pancasila itu negara kita. Nah, ini ada termasuk di situ terangkum toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi komitmen mereka memang sudah membuat komitmen. Apapun yang terjadi atas segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ketiga, 9 pilar karakter. Di antaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ya, cinta Tuhan. Arti kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan dari apa yang dilarangnya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini juga semuanya sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang terdapat di 9 pilar karakter. Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, alhamdulillah, luar biasa. Nah, jadi kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Ini menurut ahli Diana Gosen dalam bukunya Instruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Maka itu pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi dari
kita manusia itu untuk menghindari hukuman itu adalah tingkat yang paling terendah. Kita paling tidak mau mendapatkan hukuman. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi kita akan bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah sesuatu untuk menghindari hukuman. Jadi ini yang paling terendah. Sehingga kita bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi kedepannya itu apa? Sebelum kita melakukannya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu untuk menghindari hukuman. Nah, sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Nah, tadi badan kita yang fisik. Kemudian psikologis, mental kita, jiwa kita, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi ini pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dengan pertanyaan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini motivasi bersifat eksternal, artinya dari luar. Kemudian dua, untuk mendapatkan hadiah, imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, yaitu hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Apa lah Bu? Jawabannya. Apa yang saya lakukan jika saya melakukannya? Apa sih yang kita lakukan? Itu bertelur kita tanya dalam diri kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita tanya dulu. Ini tentang hadiah. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, jadi motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, ternyata pujian-pujian itu juga membekas dalam hati peserta didik kita. Juga kita sebagai orang dewasa, ya Bu Lydia. Nah, dipuji, berarti yang dipuji merasa senang hati, sementara di sekeliling kita mungkin positif negatifnya harus juga kita pertimbangkan. Kadang-kadang ada di acara tersebut yang kurang pujian-pujian itu. Nah, jadi tinggal kembali kepada hati kita masing-masing. Seperti apa sih kalimat-kalimat itu? Kadang kita memberikan pujian itu untuk memotivasi diri kita sendiri yang memberi pujian. Kemudian memotivasi orang yang kita puji, dan memotivasi juga orang yang mendengarkan kita memuji seseorang. Nah, itu kalau saya Bapak Ibu cenderung memberikan motivasi kepada saya bahwa saya juga bisa kalau saya ingin. Nah, jadi kadang-kadang kita memuji itu untuk lebar, akhirnya mau kalah. Itu tolong ya, kalau saya tidak bisa, arahkan ya, tentunya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita termotivasi untuk berbuat hal yang sama baiknya juga. Nah, jadi kita lanjut. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, tadi yang nomor 2 tadi itu motivasi untuk pujian tadi. Jadi apa yang akan kita dapat? Apa yang akan saya lakukan untuk dapatkan ini tadi yang poin 2? Apakah saya mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian? Nah, kembali lagi ke nomor 2 tadi. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Internal itu artinya dari hatinya, dari jiwanya, dari dirinya sendiri, untuk bergerak melakukan hal-hal tersebut tanpa diminta. Karena sesuai dengan pertanyaannya tadi, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi itu otomatis bertanya dalam dirinya.
Berarti dalam diri internal kita. Nah, cek eksternal. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini ada penghargaan efektif, begitu. Ada yang tidak efektif. Nah, penghargaan yang efektif itu jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Betul aja. Nah, jadi dalam jangka waktu yang pendek, tapi ini Bapak Ibu penghargaan efektif itu dalam jangka waktu yang pendek saja, singkat. Nah, jadi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, ini juga tidak bagus. Kita yang kita hargai tadi, kepengen lagi diberikan suatu penghargaan. Tidak lagi dari diri karena berharap tadi sesuatu penghargaan, sehingga motivasi dari dalam dirinya itu memudar karena muncul dari dengan penghargaan yang didapatkan dari apa yang mereka lakukan. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Nah, jadi kita tidak sadar apakah tindakan kita itu baik atau tidak. Yang penting kita dapat penghargaan. Jadi itu di sekeliling kita juga biasa terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak peduli dengan sekeliling kita. Yang penting kita yang mendapatkan penghargaan itu. Betul nggak? Kita tidak peduli dengan orang. Terserahlah orang. Pokoknya saya nanti ngajar ini saya dapat penghargaan. Kamu tidak ngajar ya udah. Itu jangka pendeknya. Ternyata tidak bagus juga. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, jika kamu kerjakan maka kamu dapat penghargaan, kalau tidak ya tidak. Nah, itu penghargaan yang sangat tidak efektif ternyata. Terserah. Kerjakan enggak terserah. Jadi kalau kau kerjakan dapat, mereka kalau tidak ya tidak. Jadi tidak ada motivasinya. Apa sih kedepannya tuh? Jadi kalau mau berbuat ya berbuat, tidak ya tidak. Kembali ke hati kita ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah setuju lagi. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Nah, kan ya kan? Kalau tidak dikasih, kecewa. Karena sudah mengerjakan, tapi yang tidak mengerjakan ya biarin saja. Nah, jadi serta kemungkinan tadi saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya, bahkan tidak berbuat tidak usaha. Kalau sudah tidak ada usaha, tidak buat. Jadi mari Bapak Ibu kita lakukan yang terbaik buat diri kita. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik buat diri kita, insya Allah kita bisa menularkan kepada kawan-kawan kita juga beserta diri kita tentunya. Nah, ternyata penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Ini untuk peserta didik ya, anak-anak murid kita. Nah, jadi penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas. Bersaing. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Kenapa dia cemas? Khawatir tidak bisa menyamai yang bisa. Nah, ini sering kita rasakan di kelas kita. Yang anak murid kita yang si A bisa di antara teman-temannya, yang B juga bisa di antara teman-temannya. Jadi antara A dan B ini ada kecemasan. Siapa yang paling bisa di antara ini? Nah, jadi ternyata penghargaan itu bisa menimbulkan kecemasan juga. Kalau kecemasan itu bisa timbul, bisa jadi penyakit Bapak Ibu bagi murid kita. Kalau tidak mendapatkannya, nah dia akan kecewanya luar biasa. Sudah Bapak Ibu. Nah, anak-anak yang bisa itu kan bersaing di dalam kelas. Ada yang biasa kita memberikan rankingan. Nah, yang 1 dan 2 ini juga yang 3 sih tidak. Yang antara 1 dan 2. Mereka akan cemas pada pengumuman tersebut. Apakah masih bertahan di 1 atau menurun entah di mana? Itu cemas
antusias belajarnya enggak muncul lagi. Karena cemas tadi. Paling juga si Nabila yang ranking 1 ini, yang ranking 2 ini kata, oh saya yang dari ranking 1. Jadi cemas dua-duanya. Nah yang lain yang tak pernah merasakan rankingan, enggak berbuat dia. Iya ya, kakak Tila, nanti kakak Tila atau Sabila, itu ya nanti itu tenang-tenang ya, santai-santai aja gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak buat kita macam tuh? Aduh, banyak. Apa yang jual? Itu lah yang ngajakannya apa carilah. Nah, jadi jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita hilangkan perasaan cemas mereka. Kita kembalikan perasaan mereka tentang diri mereka, tentang kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri mereka Bapak Ibu. Ini tugas buat kita. Nah di sini ada riset 1. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun. 9 tahun itu biasanya kelas berapa? Kelas 4. Siapa yang kelas 4? Bu Emma. Ya seperti itu ya Bu Emma ya. Ada anak laki-laki diminta untuk melihat gambar-gambar. Misalnya nih Bu Emma, melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah jadi Bu Emma ini kan mengabari. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Bu Emma menjanjikan anak laki-laki ini nanti diberi uang nih hadiahnya. Beritahu gambar-gambar ini. Nah kemudian pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah ini hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ternyata yang dibayar itu lebih banyak membuat kesalahan daripada yang tidak dibayar. Nah jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita menggunakan trik seperti itu juga harus hati-hati. Ini dialami oleh anak, misalnya anak yang sekitar 9 tahun yang berada di kelas 4. Dan riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Nah, kata-kata ya, Bapak Ibu ya, bukan kalimat tapi kata-kata. Misalnya kata apa Bapak Ibu? Benda. Benda. Apa benda? Benda. Benda. Terus kata apa lagi yang harus diingat? Baca. Apa lagi Ibu Kia? Tersebut bisa kita gunakan untuk mereka mengingat dengan menggunakan kartu. Nah, ada kata membaca tadi, nah dibuatlah dalam kartu. Kemudian kata yang dikatakan setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen. Nah, jadi misalnya anak si A diminta, nah kata apa yang suka tadi? Baca. Nah, beri permen. Kemudian kata apa lagi tadi yang disebutkan? Benda, diberi lagi permen. Seperti itu Bapak Ibu menggunakan kartu. Nah jadi jawaban yang benar kita berilah hadiah. Nah, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Misalnya si Sabila menjawab benda, benda. Itu berarti orang yang kedua itu. Biasanya kita itu udah kehabisan hadiah. Hanya betul, jawaban betul, benar tuh. Tapi tidak diberi hadiah tadi sama dengan yang menjawab yang pertama. Nah, jadi hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah, jadi benar tuh jawaban kamu tidak dikasih hadiah. Nah, tapi yang asal-asal tadi yang penting dia berbunyi kan dikasih hadiah. Mau benar atau enggak kita beri hadiah karena menjawab yang pertama. Tapi yang mereka yang benar memikirkan jawaban itu, nah benar jawabannya. Nah, seperti itu ternyata juga tidak boleh Bapak Ibu. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ternyata ada penghargaan yang mematikan kreativitas. Nah, sekarang kita lihat itu Bapak Ibu. Seperti apa yang mematikan kreativitas itu? Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, puisi ini Bapak Ibu menurut saya luar biasa untuk menulis kalimat-kalimatnya itu. Karena ini adalah bentuk seni. Ya, Bu Widya, puisi.
dirangkai menjadi kata menjadi baik. Kreativitas kelompok berbeda ini menjadikan kurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, jadi dalam kelompok itu, nah nanti kalau kamu bagus di sini, nanti aku kasih hadiah. Ada beberapa kelompok lagi yang kita abaikan, tidak kita kabari. Nah, apa yang terjadi? Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah penghargaan. Nah, jadi mereka itu menulis yang penting selesai karena ibu guru sudah menjanjikan hadiah kalau selesai menulis puisi kita akan diberi hadiah. Sedangkan ada beberapa kelompok lain yang kita abaikan, tidak kita janjikan apa-apa. Nah, ternyata ini Bapak Ibu hasilnya. Ternyata yang tidak dijanjikan hadiah, yang tidak dikabari diberikan hadiah itu puisinya lebih kreatif, lebih membangun, ide-idenya muncul dibandingkan dengan yang sudah dikabari akan diberikan hadiah apabila menyelesaikan menulis puisi. Nah, jadi mematikan kreativitas Bapak Ibu. Nah, lebih baik nanti ke depannya tak usahlah kita yang menjanjikan. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan mereka apa adanya. Jadi motivasi itu juga perlu. Tetapi ternyata kita harus berhati-hati mengambil sebuah penghargaan karena penghargaan yang kita berikan itu bisa mematikan kreativitas mereka. Nah, kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi betul Bapak Ibu, para kreatif karena bagus dan bagus sudah dikasihkan penghargaan. Jadi itu apa kata-kata kita di sini asal jadi. Yang penting ibu tak kecewa, kan? Anak-anak bukan selesai udah bu. Nah, tapi tingkat kreativitas dalam menulisnya kurang. Dapat hadiah, ya. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, jadi ternyata ada juga penghargaan menghukum. Seperti apa penghargaan menghukum? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, ternyata ada juga Bapak Ibu dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi yang mendapat ranking kedua ini pada pembagian raport yang biasa kita laksanakan setiap 6 bulan sekali raport. Nah, ranking 1 nih, wah bahagia tentunya pasti. Kemudian ranking kedua nih, coba perhatikan nanti Bapak Ibu kalau memberikan rankingan. Amati yang kedua, dia tidak akan sebahagia yang pertama. Bahkan yang tidak mendapat ranking baik-baik saja. Tapi yang kedua ini yang luar biasa responnya. Jadi mereka yang mendapatkan ranking keduanya akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, jadi memberikan penghargaan itu juga salah satu bentuk kita mengendalikan perilaku seseorang. Jadi hati-hati Bapak Ibu memberikan penghargaan ini. Ternyata untuk ranking itu, nah, kalau di rapor kita sekarang alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, masih ditulis tak rankingan? Tidak, alhamdulillah. Nah, benar ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah lagi menulis rankingan di rapor. Itu karena bisa menjadi merasa terhukum, terhakimi mereka. Cukup kita saja yang tahu sebenarnya. Kalaupun memberikan penghargaan, berikanlah penghargaan yang merata. Jadi mereka tidak merasa itu anak yang dikasih ini, anak yang diberi tidak ada apa-apa lah dikasih. Jadi Bapak Ibu kita perlahan-lahan sih menggeserkan nilai-nilai tersebut Bapak Ibu. Tidak semudah yang kita bicarakan pelan-pelan karena itu sudah kebiasaan yang dari dulu. Cuman itu kita kalau mau memberi, saran saya merata saja, walaupun nilainya sedikit tapi adil. Jadi tidak ada di antara mereka merasa terhakimi, merasa paling dihukum, merasa paling diabaikan, merasa paling tidak bisa apa-apa. Jadi kita mematikan kreativitas mereka, kita menghukum mereka secara nyata. Nah, kemudian jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda bakal merasa dihukum. Itu kan harapan tadi.
tidak menjanjikan apa-apa. Kita hanya menjanjikan bahwa kalian itu adalah anak-anak yang hebat, yang suatu saat akan berjaya. Apapun yang diinginkan nanti tentu akan didapatkan apabila sudah menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian motivasi dari dalam diri, prinsip. Nah, ini yang penting, motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, nah ini untuk di kelas rendah, ya, untuk kuliah di kelas rendah. Nah, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Nah, pada saat ibu kemarin yang kuliah pakai kartu, mereka merangkai kata empat huruf menjadi satu kata. Kata apa kemarin ibu? Buku. Nah, mereka secara acak nih mengambil kartu-kartu tersebut, mengambil huruf P, huruf A, huruf K, huruf U disatukan, benar atau huruf benar. Nah, secara otomatis dia akan merasa bahagia, matanya saja sampai berkaca-kaca, saking senangnya. Nah, itu Bapak Ibu, itu dari dalam dirinya. Nah, diberikanlah luar biasa, kamu ternyata anak hebat, seperti itu. Nah, di matanya itu ada sebuah senyuman di wajahnya Bapak Ibu, sampai dia pulang rumahnya pun masih terbawa-bawa. Kalau kita berhasil, bukan anak-anak kita saja kan, kita pun begitu. Jadi terkonek sampai di rumah kita bahagia. Begitu juga kita pergi kerja nih, ngajar nih, di pendidikan anak kita, turun dari rumah dengan perasaan bahagia. Itu akan tertularkan kepada rekan-rekan kita, kepada anak-anak murid kita, tertularkan. Karena apa? Pak gurunya datang ke kelas dengan senyum sumringah. Wah, bahagia. Nah, mereka pun juga kebahagiaan. Itu artinya positif. Nah, bahasa tubuh yang positif. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama nanti turun kerja. Saat orang masih bersantai ya, kita sudah ada di jalanan. Ayo, dalam perjalanan kita senyum selalu. Banyak-banyak baca doa, istighfar, biar perjalanan cepat sampai. Bisa nggak Bapak Ibu? Istighfar langsung cepat sampai Bapak Ibu. 10 menit jadi 5 menit. Nah, pelan-pelan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, jadi kita ambil rasa gembiranya. Ibu nih, kita hadiah pula. Nah, ibu perhatikan tuh, pasti dia sibuk memamerkan apa yang diberikan gurunya itu. Jadi kita merampas kegembiraan yang natural tadi itu, yang secara alami. Jadi tidak ada lagi dari dirinya. Mulailah dia pamer. Nah, ini lihat nih. Tapi dikasih hadiah nih. Saya ini dikasih hadiah nih. Apa dia? Nah, itu sudah hilang, sudah kemudian sedikit terambil oleh pemberian hadiah tersebut. Padahal mereka sudah berbicara secara alami dan secara dari diri mereka sendiri. Kemudian kita masuk kepada restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tadi itu kita sudah memberikan penghargaan. Nah, kita kalau misalnya Bapak Ibu ada di antara peserta didik kita, murid kita yang melakukan kesalahan, yang kita akan melanggar kesepakatan, nah ini kita gunakan restitusi Bu. Nah, jadi mengapa restitusi yang kita ambil? Karena di sini bertujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita pulihkan diri anak kita yang sudah membuat kesalahan tadi. Nah, tidak kita intimidasi, tidak kita ancam tadi, tapi kita pulihkan bagaimana dia bisa masuk kembali ke dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan yang berbuat. Nah, kamu sudah melakukan ini, sekarang itu nebus kesalahan sudah melakukan yang tak baik tadi itu. Nah, kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini memperbaiki hubungan sebenarnya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun. Nah, jadi itu Ibu, Bapak Ibu, kita nuntun untuk melihat ke dalam diri dia. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum, tapi kita perbaiki hubungan-hubungan seperti itu, Bapak Ibu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita harus
mempelajari juga karakter peserta didik kita. Luar biasa pekerjaan kita Bapak Ibu. Misal murid kelas 6 berapa orang murid? 13. Ya 13 orang itulah yang mesti kita pelajari karakternya. Nah, bakat-bakatnya 13. Syukur kita mulai kelas. Sempat kita mata pelajaran. Satu kelas ada berapa orang? Sampai di kelas 4, 5, 6 berkali kan berapa orang? Nah, 400 orang yang kita pelajari itu karakternya. Nah, jadi ada juga baiknya Bapak Ibu kita mengajar menjadi wali kelas ini. Nah, tindakan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan Bapak Ibu ya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi kita mencarikan solusi, bukan hukuman. Nah, jadi solusi yang itu dari diri dia sendiri. Dia mencarikan solusi buat dirinya, kemudian dia berjanji akan memperbaikinya. Nah, itu Bapak Ibu restitusi. Jadi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nanti pada saat itu dia akan percaya diri kembali. Dan dia bersiap untuk masuk ke kelompoknya kembali tanpa merasa terbebani oleh kesalahannya. Kemudian, nah dari restitusi tersebut kita bisa mengimplementasikannya ke kelas kita. Yang kita sebut keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah berbuat. Namun keyakinan kelas itu lebih kita minimaliskan lagi atau kita hilangkan lagi karena keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi ingat, keyakinan kelas itu sebenarnya bukan peraturan, tapi kesepakatan kita. Nah, yang lebih rinci dan konkret, nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya umum, tidak mengkhusus. Artinya itu saya umum Bapak Ibu. Misalnya yang sehari-hari yang sering kita lihat di kelas-kelas, keyakinan kelasnya itu buanglah sampah pada tempatnya. Itu secara umum, sampah apapun dibuang pada tempatnya. Kadang kita ada sampah organik, anorganik, nah, itu saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lingkungan tersebut artinya lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekitar. Nah, jadi lingkungan sekolah, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mereka secara otomatis dari dirinya begitu melihat sampah atau memegang sampah atau bahkan selesai makan kue ke kantong-kantong, nah otomatis dibuang, dicarinya tempat sampah karena di dalam keyakinan kelas mereka sudah sepakat bahwa buang sampah pada tempat ini. Nah begitu juga di sekitarnya habis makan minum, yakin saya, Bapak Ibu yakinlah mereka tidak akan buang sampah sembarangan di tengah jalan tuh. Pasti dibawanya ke tepi sampahnya. Itu udah alhamdulillah. Itu sudah sesuatu yang positif sudah terjadi. Nah, begitu juga di rumah, nyapu tanpa disuruh emaknya, tanpa disuruh adik kakaknya, dia nyapu. Karena buang sampah pada tempatnya sudah tertanamkan dalam hati, dalam pikirannya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ingat sebagai pendidik kita tidak juga boleh keyakinan kelas itu kita paksakan dari diri kita sebagai pendidik, tapi kita mengadakan curah pendapat. Apa sih yang diingini oleh peserta didik kita Bapak Ibu? Nah, kita tinjau kembali curah pendapatnya, kemudian kita catat, kemudian ada pernyataan-pernyataan yang tertulis, misalnya warga sekolah menemukan kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru. Berjalan di kelas itu artinya tidak berlari. Kadang-kadang kita menemukan murid kita ini, assalamualaikum, langsung berlari mengejar bangkunya. Seolah-olah bangkunya itu akan menjauh kalau dia tidak berlari. Tahu tak Bapak Ibu? Berlari. Padahal kita nggak berlari. Cepat sampai, lama berlari sampai. Nah, cuma tingkat keamanannya. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Kemudian dengarkan guru. Nah, kalau kita sudah mengadakan cara pendapat dengarkan guru, otomatis apabila dia di dalam kelas atau di luar kelas, dia akan mendengarkan kita. Kenapa kita sudah sepakat tadi? Sama-sama kita. Dengarkanlah guru. Jadi yang tidak dengarkan dah, kawannya sudah ngasih kode. Dengarkan guru. Tuh keyakinan kelas tuh.
dan dipajang. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Kemudian datanglah tepat waktu, datanglah tepat waktu. Nah, mereka ini akan berusaha datang tepat waktu. Nah, saya melihat sendiri anak-anak murid SDN 11 ini luar biasa kalau tentang waktu. Belum pernah saya setiap hari melihat murid terlambat. Nah, semua datangnya pagi, bersemangat, full membuka diri mau masuk kelas. Nah, andai pun terjadi, itu pasti ada sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Jadi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk murid kita. Nah, jadi tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kalau mau merubah keyakinan kelas itu tidak mesti hanya 1 tahun, boleh 6 bulan sekali ganti. Oh, ini boleh nih ganti nih. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, jangan membuatnya terlalu banyak. Nah, cukup 3, 4 atau 5 atau 7. Jadi yang mudah dikasih saja, singkat, padat dan jelas. Nah, jadi tidak usah terlalu panjang kalimatnya, sampai 4 kata, 6 atau 7 kata. Nah, jadi bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, jadi buat singkat padatnya, berjalan di kelas, kemudian menggunakan HP seizin guru. Nah, adakah yang mengizinkan anak muridnya membawa HP Bapak Ibu? Tidak, alhamdulillah berarti kita aman. Karena HP ini resikonya besar Bapak Ibu. Kalau kita teledor, letaknya di mana? Lupa di mana letaknya. Nah, sebabnya fatal. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat tuh bisa ditempel seperti itu, boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi berikutnya materi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi apa yang kita inginkan itu akan kita usahakan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, ternyata kita itu mempunyai tujuan tertentu. Nah, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi apa sih kebutuhan dasar kita itu? Sehingga kita melakukannya dengan keras, dengan tekun, dengan ulet, tidak pernah lelah. Nah, jadi pertama, karena kita ingin bertahan hidup, kemudian kita ingin makan, kemudian kita ingin tempat tinggal, kita ingin pakaian, kita ingin sehat. Kemudian kita perlu keamanan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian dipedulikan oleh orang-orang sekitar kita. Kemudian kita bisa berbagi dengan terpenuhinya kebutuhan kita tadi yang di depan, bertahan hidup, punya makan. Kita ingin berbagi dengan teman-teman dekat kita, sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian ada kerjasama. Nah, jadi kita ini kan kerjasama. Yang keren sekarang Bapak Ibu kolaborasi. Nah, kolaborasi. Jadi apapun yang akan kita ingin majukan, kita ingin sukseskan, kita harus kerjasama. Kita tidak bisa sukses dengan sendirinya. Kita butuh orang lain. Nah, dari pemikiran orang lain itu akan tercipta sesuatu yang berharga buat kita. Sehingga tujuan-tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Kemudian menjadi bagian kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dengan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, Bapak Ibu inovatif, kita inovatif. Mari kita di dalam dunia pendidikan kita juga mencoba hal-hal baru. Saya yakin Bapak Ibu yang baru-baru luar biasa dalam penguasaan teknologi, silakan membuat media pembelajaran yang berbasis digital, membuat SBK di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, bahkan di akhir pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu ya, hal-hal baru. Kemudian mampu mengendalikan arah diri.
Nah kita ini yang masih saya pribadi kurang mampu mengendalikan arah diri saya di sini, mudah terbawa emosi. Ini yang perlu dipelajari sesungguhnya Bapak Ibu untuk pengendalian diri. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ternyata tertawa ini juga salah satu kebutuhan dasar. Nah, jadi biasakan tertawa Bapak Ibu. Tertawa soal kok boleh kak, tapi jangan lama-lama. Nanti orang sekitar nengok, dunia itu tertawa dengan siapa? Pohon pisang pula. Nah, berarti halusinasi ibu itu tinggi sekali. Kalau pohon pisang aja bisa tertawa, lucu ya katanya. Nah, bagaimana tidak lucu? Sebelah sana ada coklat, sebelah sini ada tampak kan pohon pisang akhirnya tertawa. Kasihan pohon pisang itu tak tertutupi warna coklat seutuhnya. Nah, jadi kita butuh untuk bertahan diri. Itu paling mendasar. Kemudian program disiplin positif pusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Nah, kita kembali lagi ke restitusi tadi itu Bapak Ibu ya, yang disebut dengan 5 posisi kontrol penghukum. Nah, seorang penghukum ini biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menggunakan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, jadi jangan dihukum seperti itu anak murid kita Bapak Ibu. Awas, itu kan sudah bentuk ancaman. Tidak menyentuh fisik, tetapi kita sentuh mentalnya. Itu berakibat sampai ke depan Bapak Ibu. Tertanam dalam hati sanubarinya bahwa ibunya itu suka mengancam. Awas, kalau tak ada ikut aturan ibu, makra ini. Nah, itulah yang diingat dalam dirimu. Jangan nak lakukan salah, nanti ibu jauh di tengah perai. Padahal belum tentu disuruh masuk air lagi itu tidak. Boleh jadi tidak. Nah, sini kan. Nanti berikan, tolong berikan ibu ini aturan. Nanti kebagian. Boleh jadi seperti itu. Tapi karena dia sudah tertanam bahwa ibu itu macam-macam. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi penghukum. Dari kemudian pembuat merasa bersalah. Ini restitusi Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah. Begitu sudah lembut sekali. Nah, menggunakan keringat sehingga hening. Tak ada suara. Berdiam kedua-duanya. Nah, merasa sehingga yang bersalah itu merasa tidak nyaman atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu, Nina. Padahal kamu ini anak baik, penurut, kamu benar-benar kecewa. Nah, anak-anak tuh yang dengarkan kita ngomong lemah lembut pun terkulai, tak tahu dah dengar juga tak. Merasa salah sekali, luar biasa salahnya itu. Bahkan matanya pun tunduk-tunduk. Nantilah Bapak Ibu, nanti boleh Ibu, Bapak Ibu praktekkan. Kalau ada anak yang mengatakan salah, kita buat dia rasa bersalah. Ini Bapak ini kecewa sekali. Setiap hari dan kabari masih jatuh. Itu lah murid kita tuh. Mudah-mudahan itu memang memperbaiki diri Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin anak murid saya ini dalam tak diri dia seutuhnya. Kemudian sebagai teman, guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, jadi guru yang bersikap sebagai teman ini bisa positif, bisa juga negatif Bapak Ibu. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru-guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu bapak nih demi bapak Pak. Mereka secara sukarela tuh satu juga yang diminta buat dibayar mengingat langsung ikut juga. Nah, karena Pak Guru umurnya menganggap mereka teman. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ingat bapak, ingat ibu, ayo kita kerjakan lagi. Nah, kerjakan itu kita sebagai teman. Jadi Bapak Ibu kita perlu juga kadang-kadang kita boleh merangkul anak murid itu tuh. Nah, ya Pak Heru ya. Tapi yang laki-laki ya, yang perempuan tuh, ibu ya perempuan, kalau laki-laki tuh, ini kayak para budak orang, tapi kadang sudah bangga dah tuh, tanpa kita kasih duit pun kita suka.
Atau mana? Jadikan budok bawah. Nah, itu undang susah bicara. Oh, kenapa bu? Kadang-kadang lupa dengan ambil kita kan? Mencak lah. Jadi kenapa nak lupa dengan dia bu? Pasti bahkan dia tadi tu mendapatkan sentuhan dari gurunya tadi. Karena sebagai teman, aku nak malu lah. Kan Pak Wali, guru tak sempat terang. Itu dan disiplin. Wah, kejap. Balik lagi. Itu dia. Bahagia dia dalam ini. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah, guru yang bersikap pemantau ini artinya kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, jadi kita bertanggung jawab kepada peserta didik kita, murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tersebut. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang dilakukan seorang pemantau ini biasanya peraturannya apa? Nah, mulai kembali ke peraturan karena memantau. Apa yang telah dilakukan? Nah, ini model-model uji. Apa yang telah dilakukan? Nah, mengapa melakukan? Kenapa sampai tadi? Nah, seperti itu pemantau. Awas ya. Kemudian yang kelima, di posisi yang terbaik, manajer. Jadi 1, 2, 3, 4 kita gabungkan antara 3 dan 4 dari teman dan pemantau kita gabungkan maka terjadilah manajer. Nah, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jadi sama-sama melakukan sebagai manajer, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah, jadi sebagai manajer ini kita cukup kalau kita merasa murid kita melakukan kesalahan, kita cukup sebagai pendengar. Nah, kita minta dia mencarikan solusi atas apa yang sudah dibuatnya. Kemudian kita minta lagi, kapan dia akan memulai solusi yang dibuatnya itu. Nah, kita sebagai manajer. Nah, dengan demikian kepada kedua posisi antara teman dan pemantau kita gabungkan akan terjadi sesuatu yang baik dalam diri kita sebagai pendidik. Itu kita sebagai manajernya. Kita berbicara tidak ada rasa menghakimi anak-anak murid kita. Itu sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil yang menerima ini. Kita gabungkan, kita kolaborasikan antara teman dan pemantau. Kemudian, namun bila kita inginkan kita menjadi manusia yang mereka mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang menjadikan murid kita seorang manajer. Bagi dirinya sendiri, di manajer murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kemampuan berkonsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, jadi kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal. Nah, apakah kamu meyakininya? Nah, itu adalah pertanyaan dari manajer. Nah, di sini ada video. Inspiratif anak-anak ini selamat ini nanti penyasarannya restitusi kembali ke restitusi.
Bagi berikutnya ayo datang lebih awal daripada teman-teman lainnya. Semuanya sudah terjadi Bapak Ibu. Baru kita berusaha untuk mencari kebenarannya. Semestinya kita sebagai pendidik yang hal yang harus kita lakukan ini Bapak Ibu. Restitusi. Seharusnya kita sebagai guru validasi dulu tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan, kemudian kita menstabilkan identitas tanpa kita memberikan mental yang sangat dalam bagi peserta didik kita tersebut. Dan di sini ada contoh bagaimana kita menerapkan restitusi.
kita sebagai pendidik kita cari dulu, kita validasi dulu salah murid kita tuh di mana. Pak Ibu ya, kita nggak dibolehkan untuk langsung menghakimi anak kita tersebut. Kita cari dulu solusinya seperti apa. Nah, jadi dia sendiri yang menemukan pemecahan masalahnya, dan dia juga yang terjadi akan melaksanakan apa yang sudah disepakatinya tadi dengan kita sebagai pendidik. Nah, jadi kita tidak ada pemaksaan, tumbuh dari dalam diri dia sendiri. Nah, jadi validasi dulu, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Itu sudah saya beberapa tahun ini saya praktekkan, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu kalau kita ingin menjadi guru yang humanis. Kemudian berikutnya kita terakhir tadi kita sudah melihat video segitiga restitusi, juga beberapa cara penanganannya. Kemudian pertama menstabilkan identitas, kemudian kita tanya peraturan tentang mencari perhatian dan sedang mengalami kegagalan. Jadi anak kita terlambat itu sebenarnya dia sudah merasa gagal. Nah, jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau kita kritik, dia akan merasa tetap gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah cara kita untuk merefleksikan bahwa ternyata tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, termasuk juga gurunya, termasuk juga muridnya. Nah, kemudian tidak ada juga manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Kemudian tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi dari permasalahan anak didik kita tadi seperti pada video tersebut. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua tadi, setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, tadi tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan dalam memvalidasi tindakan yang salah, diantaranya, padahal kamu bisa melakukan ini yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan alasan-alasan mengapa dia sampai seperti itu. Misalnya terlambat datang sekolah, mengapa sampai terlambat? Jadi kita validasi dulu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru itu artinya tadi hal-hal yang positif dari dalam dirinya. Kita tambahkan. Kita minta dia untuk menambahkan dengan cara mencarikan keyakinan. Kita kembali lagi kepada keyakinan yang kita telah buat melalui surat pendapat. Nah, di situ ada apa yang terjadi sebagai satu keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, itu apa bayang tentang kelas dia. Nah, kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah, itu juga deh menanyakan keyakinan. Maka kita lakukan yang salah telah divalidasi, kemudian anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kita tanya dulu. Nah, jadi mulai ingat tak dengan keyakinan itu sudah mulai ingat Bu. Nah, nanti mereka akan mencari solusinya sendiri tanpa kita memberikan solusi buat dia. Jadi kita hanya mengarahkan, nanya saja, kita coaching dia. Nah, sehingga apa yang diinginkan itu terpenuhi. Bapak Ibu, dari sekian pemaparan saya ada 7 materi. Ada hal-hal yang mau ditanyakan dari ke-7 materi tersebut tentang paradigma, kemudian sikap dasar manusia, restitusi, kemudian tentang keyakinan ini. Ada yang bertanyakan atau sudah pas? Kalau sudah pas, nah, terima kasih. Ada kuotas, jangan setengah hati menjadi guru dan stakeholder pendidikan, sebab murid telah sepenuhnya membuka hati untuk belajar.
Mari kita sama-sama memperbaiki kinerja kita ya Bapak Ibu ya, demi anak-anak didik kita. Ingat, anak-anak didik kita ini adalah kertas putih tapi buram. Buram itu kita akan mengarahkannya kemana? Kita akan memperjelas keburaman itu dan tetap berpegang pada profil pelajar Pancasila. Insya Allah kita akan sukses ke depannya secara bersama-sama. Kalau tidak ada yang bertanya tentang materi yang telah saya paparkan, ada Bu, ada Pak, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, waktunya sudah tersita sedikit buat saya untuk memaparkan tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya. Lebih kurangnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Demikian tadi telah kita dengarkan pemaparan materi yang berjudul budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sabania dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Kalau semangat silakan berdiri. Dengarkan dan diikuti ya. 1, 2. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati ayo. Ayo jadi sama-sama. Kau senang hati tempat hati. Ayo sama-sama. Kalau kau senang hati injak kaki. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak kaki. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Nah, hari ini Ibu minta waktunya sedikit saja untuk mendengarkan tentang kesepakatan atau keyakinan kelas nanti yang merupakan kesepakatan yang akan kita buat bersama. Kesepakatan ini nantinya tentu akan berpengaruh pada diri kalian. Nah, jadi fokus ke sini, pandangnya ke dalam kelas, konsentrasi ya. Jadi karena kita oke. Jadi tolonglah konsentrasi matanya ke fokus ke ibu ataupun ke saya. Setuju? Setuju. Semangat? Semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Luar biasa. Ini dari kelas 5. Jadi nanti apapun yang terjadi nanti di dalam kelas kita, kalau kita sudah mengadakan membuat kesepakatan. Apa sih Bu kesepakatan? Jadi sepakat kita bersama-sama bahwa kita di dalam kelas kita harus seperti ini. Nah, kalau kita tidak seperti ini, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadi sebelumnya Ibu ada sebuah pertanyaan. Nah, di sana udah Ibu tempelkan. Nah, di situ apa bunyinya? Kalimat negatif. Kalimat negatif. Kemudian Kalimat positif. kemudian nilai kebaikannya. Terakhir baru ada kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini nanti sangat berguna bagi diri kalian, diri kita di dalam kelas, bahwa apapun yang kita kerjakan itu ada aturan-aturan yang mesti kita
sepakati bersama. Oke, setuju? Setuju. Kalau setuju, Ibu akan membagikan soalnya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 1 memilih kalimat negatif. Nanti kelompoknya Nafis dan kawan-kawan memilih kalimat negatif. Nah, ini ada soalnya. Kemudian Ibu bagikan stigmat. Nah, jadi kalian membuat kalimat negatif. Ingat, kalimat negatif itu adalah yang diawali dengan kata jangan, dilarang. Nah, itu namanya kalimat-kalimat negatif. Nah, Ibu memberikan stigmatnya warna apa nih? Kelompok 1. Stigmatnya warna apa? Pink. Ya, perempuan. Pink. Tidak apa-apa. Nah, jadi Pak Nafis menyesuaikan saja. Nah, silakan membuat aturan-aturan yang di kelas ini kita sepakati. Nah, yang kalimat negatifnya itu apa? Nah, apa yang harus kita sepakati dalam kelas ini? Nah, silakan buat. Nah, renungkan. Nah, silakan tulis. Nah, apalah, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Boleh tak dibuat? Ada. Buat di situ kalimat sebagai kalimat negatifnya, tulis. Nah, nanti kelompok 2 ada membuat kalimat positifnya. Kelompok 3 nanti ada nilai kebaikannya. Kemudian dari perwakilan kelompok akan membuatkan nilai-nilai yang harus diterapkan, yaitu keyakinan kelas. Kelas berapa nih? 5. Nah, sampai Ibu udah kelas 6. Rupanya baru kelas 5. Nah, sudah siap kelompoknya Adik Nafis? Kalau sudah siap, tempelkan di mana letaknya. Yuk. Ayo semangat. Nah, yang sudah tempelkan stigmatnya ke depan. Apakah kamu membuat kalimat negatif atau kalimat positif? Ayo tempelkan. Ingat, kalimat negatif itu diawali dengan kata dilarang, diawali dengan kata jangan. Nah, jangan makan dalam kelas. Kemudian dilarang keluar kelas, dilarang berteriak, boleh. Nah, ada yang sudah siap menulis? Yang sudah siap silakan tempel. Nah, iya. Sini Ibu bantu. Oh iya, sampai. Nah, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya. Terus Abdul Nafis, jangan bermain HP. Ya, ayo yang enggak lagi. Ayo, sudah ada kata larangan nih. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian jangan bermain HP. Terus ayo, apa lagi nak? Aduh. Sudah? Nah, apa? Dah, nanti saya bantu temannya. Nah, apa lagi, Pris? Mau lagi, Mak? Nah, bantu temannya. Ya, sebentar. Jumpa lagi, Nafis. Ya. Nah, coba baca Nafis, yang nyari, yang lainnya senang ya. Nah, coba baca. Ini apa? Terus? Kemudian? Iya, tepuk tangan untuk Nafis. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 di situ akan membuat, di sini kan sudah dibuat kelompoknya dari Nafis nih, kalimat negatif.
kalimat positifnya. Nah, mau pink atau yang kuning atau yang hijau? Yang hijau. Nah, ya itu ada soalnya. Nah, segera dimusyawarahkan. Apa sih kalimat positif daripada orang dilarang buang sampah sembarangan? Nah, berarti buanglah sampah pada kemudian yang kedua, temannya Darun Hafiz, jangan bermain HP. Nah, kalimat positifnya apa? Berarti jangan bermain HP. Kalimat positifnya apa, nak? Nah, menggunakan HP setelah jam istirahat boleh, atau menggunakan HP izin guru boleh. Kemudian yang ketiga, kalimat yang dibuat oleh kelompok 1, dilarang berteriak di dalam kelas. Nah, positifnya apa? Silakan. Nah, silakan tempel. Ya. Nah. Ya, betul. Ya. Nah, siapa yang mewakili membaca nih? Ayo, Lisa. Yuk bertiga di sini. Baca nih hasilnya. Nah, sini. Nah, terus apa? Nah, dapat baca saja. Apa nih? Berbicara Kemudian buang sampah pada tempatnya. ya, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Jadi, membuang sampah pada tempatnya, main HP atas izin guru. Kemudian berbicara yang sopan. Kemudian kelompok 3. Nah, nilai kebajikannya ini soalnya. Bawa berapa? Kebajikannya udah bermanfaatnya berarti disiplin. Tempel di bagian nilai kebajikan. Wow, jangan diminta pula dipegang. Jangan sobek. Nah, yang lainnya baca apa tuh hasil diskusi kelompoknya. Nilai kebajikan daripada berbicara sopan apa? Toleransi, Hormat dan santun. hormat dan santun. Hormat dan santun. Ya, Santun. ya silakan duduk, tepuk tangan. Jadi ini kalau ini kalian ya yang membuatnya ya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa membuat keyakinan keras itu kita sepakati apa-apa yang akan kita masukkan. Kita menggunakan kertas karena yang belum ini adalah kertas oranye. Nah, jadi kertas oranye kita gunakannya. Nah, jadi tulis. Nah, jadi apa sih yang sudah disepakati? Apa ini? Nah, ini juga. Tambah boleh ke situ, nak? Boleh di situ. Nah, ya diskusikan. Ini keras kita apa?
Nah, yang sudah tempel. Ya, yang lainnya boleh duduk. Udah sepakat? Ya. Ya. Iya. Nah, boleh di bawahnya, tidak apa-apa. Banyak sekali nih. Nah, karena ini paling belakang aja baca nak. Baca apa yang sudah kalian musyawarahkan tadi, yang harus kalian buat. Nah, yang harus kalian ikuti nanti. Apa? Mulai dari sini. Berperilaku jujur. Apa lagi? Gunakan bahasa Indonesia. Terus? HP digunakan sesuai fungsinya. Jaga kebersihan, saling menghormati. Tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Kalian ini memang anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Ini adalah kesepakatan yang kalian buat ya Naya. Ibu dari Rokan. Nah, pertama apa nih? Kesepakatannya berperilaku jujur. Kemudian apa nih? Gunakan bahasa Indonesia. Kemudian HP digunakan sesuai fungsinya. Kemudian jaga kebersihan. Kemudian saling menghormati. Nah, jadi ada berapa keyakinan kelas 5 sekarang? Nah, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berperilaku jujur ini ingat ya nak ya. Kalian sudah meyakini, sudah bersepakat harus berperilaku jujur. Artinya apapun yang terjadi, ungkapkan, bicarakan kepada ibu guru dengan kawan-kawan. Ya nak ya, jujur saja. Kemudian kalian membuat lagi, gunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau di kelas pada proses pembelajaran gunakan bahasa Indonesia. Ingat, karena kalian ini kan ada yang suku Bugis, ada suku Sambas, ada Madura, ya kan? Nah, jadi apabila sudah sampai di dalam kelas pada saat belajar kita menggunakan bahasa Indonesia. Pintar. Nah, kalian sepakat ya, gunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga kalian membuat ini HP digunakan sesuai fungsinya. Ada yang bawa HP mana? Nah, seandainya kalian membawa HP digunakan sesuai fungsinya ya, izin dulu dengan ibu guru. Tapi lebih baik tidak membawa HP di sekolah. Rumahnya tak jauh kan? Tidak jauh. Nah, lapor saja ke ibu guru. Bu, Ma, kita udah pulang, mau jemput gitu ya. Nah, pertama bahaya di bawah HP, nanti HP-nya kececer. Nah, ya kan? Nanti kalian pergi bermain HP-nya kemana-mana. Sepakat? Jadi, jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan. Luar biasa kelas kalian ini belum membuat sepakatan kelas saja sudah bersih, sudah rapi, nyaman dipandang mata. Pertahankan Nina ya. Nah, tuh jaga kebersihan. Ingat, kebersihan diri juga ya. Pergi ke sekolah harus mandi, bajunya harus pakai sepatu. Pintarlah kalian ini. Kemudian yang terakhir apa lagi? Saling menghormati. Ingat, saling menghormati. Dimanapun kita berada, biarpun kita di dalam kelas, biarpun kita di luar kelas, di rumah, di perjalanan pulang ataupun di sekolah, kita harus saling menghormati, saling menjaga perasaan, ya, ya nak ya. Nah, biarpun kita berbeda-beda suku, tapi agama kita satu di sini ya. Nah, suku saja ya kita berbeda-beda, kita harus saling menghormati, saling menghargai sesama kita ya. Kemudian jumpa dengan bapak ibu guru, bersapa, beri salam, cium tangan, jumpa dengan teman-teman, berkata sopan, berkata santun, jujur, ya. Nah, itu semuanya dapat kalian praktekkan. Jadi itulah kesepakatan kita nanti. Bu guru akan membawa kertas yang lebih berwarna-warni lagi. Nanti kita buat sama-sama tentang keyakinan kelas yang sudah kita pahami ini ya. Kemudian kita tempel nanti di dinding supaya kalian selalu ingat
bahwa kita punya kesepakatan bersama-sama. Ada pertanyaan, Nas? Bagaimana perasaannya sudah membuat kesepakatan? Senang. Benar, Lani senang. Kalau senang coba berdiri. Nah, coba nyanyikan Ibu. Kalau sama-sama. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak kaki. Kalau kau senang hati injak kaki. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak kaki. Semangat. 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 Silakan dulu. Jadi demikianlah anak-anak ya. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Semoga apa yang kesepakatan kelas kita ini yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita sepakati bersama-sama dapat kita jalankan sebagaimana mestinya. Segala sesuatunya kembali kepada diri kita masing-masing ya nak ya. Biarpun ada kesepakatan kelas, tapi kalau dari diri kita tidak menginginkannya ya tidak akan terjadi. Tapi Ibu yakin kelas ini, kelas 5 ini adalah kelas yang anak-anak hebat, anak-anak yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, segala sesuatunya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Udah mau pulang? Sudah mau pulang. Jadi Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu jika terjadi kesalahan. Sampaikan salam Ibu kepada kedua orang tua kalian. Silakan pulang dengan senyuman dan jangan lupa beri salam